Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, kita kembali diberi oleh Allah karunia kesempatan untuk terus bisa mengabdi kepadanya. Alhamdulillah, kini hari subuh 9 Zulhijjah. Selamat kepada orang-orang yang diberi oleh Allah kesempatan untuk puasa. Sebab puasa hari kini diberi oleh Allah pahala yukaffiru sannatain, menggugurkan dosa 2 tahun, setahun belakang dan setahun yang akan datang. Yang belum pun berniat dari pagi, misalnya tidak sempat sahur, silahkan dari kini bisa, karena puasa sunnah tidak mesti sahur. Bila kini terkena baru langsung tidak makan, tidak minum. InsyaAllah bisa terus sampai maghrib dan dibalas oleh Allah seperti yang dijanjikan, menggugurkan 2 tahun dosa tahun belakang dan setahun yang akan datang. Dan alhamdulillah juga insyaallah pagi kini kita akan seperti janji patang, kita akan bahas tentang salat Id, khusus Idul Adha, sesuai sunnah Rasulullah insyaallah. Salawat dan salam semoga Allah memberikan kepada Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Baik, sebelum kita bahas tentang salat, kita lihat dulu al-hikmatu fi masyru'iyyati al-Idain. Hikmah disyariatkannya 2 hari raya. Anna kulla qaumin lahum yaumun yatajammaluna fihi. Bahwa sekiranya sesungguhnya setiap kaum tu, setiap bangsa, setiap negari itu ada satu hari. Jadi setiap kaum punya satu hari di mana mereka yatajammaluna, balagak, memperindah, mempercantik diri. Bahkan tak diri saja, ada rumah juga dicatnya, diberasihan. Pokoknya mereka mempercantik diri, memperindah diri. Wa yakhrujuna min buyutihim bizinatihim. Bahkan mereka sadonyo keluar dari rumah ke suatu tempat, keluar min buyutihim dari rumah mereka bizinatihim dengan perhiasan mereka. Laki sadonyo nan tanduk keluar. Pai ke suatu tempat, mereka sama-sama balagak. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, ia berkata, qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, nabi datang ke Madinah. Wa li ahli Madinah yaumani, penduduk Madinah punya 2 hari. Yal'abuna fihima, mereka bermain-main di 2 hari itu. Tak berkarajo, mainnya bersenang-senang, bersendagurau. Fil jahiliyah, waktu zaman jahiliyah. Faqala, lalu Nabi bersabda, qadimtu alaikum, saya telah datang kepada kalian. Walakum yaumani, kalian punya 2 hari. Tal'abuna fihima fil jahiliyah, di zaman jahiliyah kalian bermain-main di 2 hari itu. Wa qad abdalakumullahu bihima, nah, dan Allah sungguh sudah mengganti 2 hari tadi khairan minhuma, yang lebih baik dari keduanya. Apa itu? Yaumun nahar, hari nahar, dan yaumul fitri, dan hari fitri. Di tentang pengertian nahar lah kita bahas sebuah batang nahar. Jadi Allah ganti 2 hari raya orang Madinah, Yasrib waktu itu, dengan Idul Adha, Idul Fitri. Ai li anna yaumal fitri wan nahar bi tasyri'illah.
Jadi hari raya Idul Fitri, Idul Adha itu merupakan langsung Allah yang menjadikannya syariat kita. Wa ikhtiyarahu li khalqihi, Allah pilihkan untuk makhluknya. Wal li'annahuma yu'aqqibani ada ruknaini azimaini, kedua-duanya dilakukan setelah umat Islam melaksanakan dua rukun yang mulia, ibadah yang mulia. Kalau Idul Fitri setelah puasa, Idul Adha setelah haji. Jadi haji, Idul Adha. Wa humal hajj was siyam. Wa fihi ma yughfarullahu lil hajj was shaim. Kedua-duanya di hari Idul Adha, di hari Idul Fitri, kedua-duanya Allah mengampuni dosa orang-orang beriman. Jadi di hari Fitri itu Allah ampunkan dosa orang yang berpuasa. Di Idul Adha Allah ampunkan seorang yang melaksanakan ibadah haji. Wa yanshar rahmatah, Allah tebar rahmatnya kepada seluruh makhluk. Makhluk yang mana? At-ta'iina, makhluk yang taat, yang patuah. Nak bisa hajinya, ayah bisanya berkurban, ini kerajaan kurban. Nah, orang yang patuah Allah berikan rahmatnya, Allah sebar rahmatnya. Wa amman nairuz wal marjan, adapun nairuz dan marjan. Kalau tersebut nairuz atau marjan, kalau marjan anda terbayang nak sirup nak. Itu adalah nama hari rayanya penduduk Madinah. Jadi 2 hari kan diganti 2 hari. Mana 2 hari itu? Nairuz, marjan. Jadi kedua-duanya nairuz dan marjan fa innahuma bi ikhtiyari hukama idzaka zaman. Itu hanya ditetapkan oleh manusia saja, para hari hakimnya. Kita tetapkanlah 2 hari ya. Berdasarkan apa? Min i'tidaliz zamani wal hawa. Kan 2 musim. Selesai musim dingin, nairuz, hari raya, senang-senangnya. Selesai musim angin, tiba musim dingin, marjan. Jadi kedua-duanya kok hanya persetujuan atau kesepakatan manusia. Sedangkan Idul Adha, Idul Fitri itu adalah ketetapan dari Allah. Itu dasar yang pertama. Sebelum kita ke salat Id, itu hanya pengantar. Selanjutnya kita lihat hukum salat Id. Hukumnya. Biasanya kita tahu hukumnya dari niatnya. Yang pakai bahasa Arab niatnya usolli sunnatan li'idil adha atau usolli sunnatan li'idil fitri, berarti hukumnya sunnah. Tapi kita lihat bagaimana dasar-dasar hukum Islam tentang hukumnya. Ikhtalafa ahlul ilmi, berbeda pendapat para ulama tentang hukum salat Id. Ada 3. Tentu kalau tergantung dari awak, hukumnya dari awak itulah kita niat. Tapi yang paling aman tu niat tanpa menjelaskan secara rinci. Cukup ambun salat Id karena Allah, itu lebih aman daripada dijelaskan aku salat sunat Idul Adha menghadap kiblat. Padahal salat pasti menghadap kiblat. Mengikuti imam, tentu makmum mengikut imam. Jadi semakin khawatir nanti semakin rinci, semakin ada kesalahan. Cukup yang jalai-jalai saja salat Id karena Allah Ta'ala. Pertama, hukumnya wajib alal a'yan, wajib masing-masing individu. Hukumnya wajib. Makanya kalau dulu di kampung-kampung minimal sembahyang 2 kali dalam setahun. Kan ada yang dia itu Pak. Minimal ada pelemada-madane minimal 2 kali setahun sholatnya, tanda Islamnya gitu. Itu menyatakan isyarat kewajibannya minimalnya. Kalau kini kan ada oleh dah. Kini orang lah rajin sholat 5 waktu. Surau-surau 8 wah. Surawak saya insyaallah alhamdulillah 8 wah. Ada dasarnya yang pertama surah Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah karena Tuhan engkau, karena Rabb engkau, wanhar, dan berkurbanlah. Perintah salat. Jadi salat karena perintah makanya wajib. Yang menyebutkan wajib itu diantaranya adalah pendapat Imam Abu Hanifah,
dan salah satu pendapat pengikut Imam Syafi'i dan diriwayatkan dari Ahmad. Yang kedua dasarnya surah Al-Baqarah ayat 185. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kalian bertakbir kepada Allah ala ma hadakum, atas hidayah yang diberi, petunjuk yang diberikan kepada kalian. Perintah untuk bertakbir dalam Idul Aidain, dalam dua solat Id, perintah untuk solat. Di takbir itu adalah perintah untuk solat. Yang ketiga dasarnya mulazamatun Nabi. Nabi selalu mengaranjuannya, tak pernah tidak. Begitupun dengan khulafa, pengganti Nabi, khalifah-khalifah setelah Nabi dan umat Islam. Jadi kalau Nabi buat tarawih itu tidak ada meninggalkannya, itulah dasar dari wajibnya. Yang keempat, amaran nas bil khuruji ilaiha. Manusia diperintahkan untuk sadonyo pai keluar rumah menuju tampek salat, hatta nisa, sampai perempuan. Bahkan kan sebenarnya perempuan sebaik-baik salatnya kan khairun salatikunna fi buyutikunna. Sebaik-baik salat kalian adalah di rumah kalian. Tapi pas di hari raya disuruh pai keluar, pai salat. Wa dzawatal khudur, bahkan wanita yang dipingit kabaran le bisua bisa celai harusnya di rumahnya kalau kepi keluar dah tak jadi apa-apa kok. Nak boleh dah di dalam lah. Wanita dipingit pun disuruh pai menghadiri salat Id. Wal haid, bahkan orang yang haid disuruh pai. Ini tidak salat dah, tapi menghadiri Id, salat Id setelahnya mendengarkan khutbah. Wa amarahunna ayyatazilna musalla. Mereka khusus tersendiri, bukan ikut salat. Hatta amara man la jilbaba laha an talbisaha sahibatuha. Bahkan kalau tidak ada yang punya jilbab, jadi padusi Arab kan pakai jilbab. Jilbab itu maksudnya pakaian yang dalam, di pakaian dalam sampai ke bawah, yang menutupi pakaian biasa, itu yang jilbab. Sedangkan yang di kepala itu namanya khimar, itu bahasa Arab. Cuman di Indonesia terlihat jilbab itu yang di kepala, padahal jilbab itu pakaian besar yang menutupi seluruh tubuh perempuan. Kalau tidak ada itu pinjam guys. Hendaklah sahibah, kakaknya atau adiknya, sahabat yang lain meminjaman baju supaya pai ke lapangan. Nah, berarti kan penting gitu. Karena penting, itulah hukumnya menjadi wajib. Yang kelima, annaha min a'zami syairil Islam az-zahirah, wajibah kal jum'ah. Ini adalah syiar Islam, menampakkan ke orang banyak ikulah Islam itu. Sehingga dihukumnya seperti Jumat. Walidzalika yajibu qitalul mumtani'ina, maka boleh memerangi orang-orang yang tidak amuah salat. Nak amuahnya pai salat Id, itu berhak diperangi. Bahasanya qital. Innaha musqitatun lil jumu'ati idza tafaqata. Kenapa dihukumnya wajib? Kalau bertemu dengan hari Jumat, maka apa-apa boleh tidak salat Jumat kalau lahirnya salat Id. Cukup salat zuhur saja di rumah. Berarti kan penting tuh. Kalau besok hari Jumat kita apa-apa boleh, kanlah tadi mendengar khutbah mah. Boleh hendaklah ikut menghadiri salat Jumat, khusus di rumah saja salat zuhur. Nah, karena berdasarkan itulah pentingnya menghadiri salat Id, maka hukumnya menjadi wajib. Yang kedua, annaha wajibah alal kifayah, wajib kifayah, fardu kifayah. Kalau lah salat orang lah tu mah, tidak ada soal itu. Menurut pendapat saya, menurut mazhab al-Hanabilah, Imam Ahmad bin Hanbal, pengikut Imam Ahmad bin Hanbal, wa ba'du Syafi'iyah, dan sebagian ulama Syafi'i. Ini menganggap kenapa tidak wajib? Karena tidak wala yusra'u lahal adzan. Tidak disyariatkan azan. Kan salat Id enggak ada azannya doh. Maka falam tajibu alal a'yan, maka tidak wajib masing-masing
karena tidak ada azannya, tidak ada iqamatnya, seperti salat jenazah. Jadi hukumnya seperti salat jenazah saja. Walau wajabat khotabataha, sekiranya wajib masing-masing, tentu salat jenazah pun ada khutbah, tapi tidak. Jadi salat Id hukumnya fardu kifayah karena dianggap seperti salat jenazah saja. Yang ketiga, sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan betul, walaisat biwajibah, bukan wajib. Menurut siapa? Pendapat mazhab Malik wa Syafi'i wa aksaru ashabiha. Imam Syafi'i dan mayoritas dari pengikut Imam Malik dan Imam Syafi'i. Apa dasarnya? Dasarnya suatu ketika ada orang yang datang ke Madinah bertanya ke Nabi Muhammad, orang Badui, orang dari kampung pedalaman, bertanya ke Nabi, ingin masuk Islam. Dijelaskan dan Nabi, Islam itu adalah salat 5 waktu, as-salawatul khams. Terus orang Badui itu bertanya, orang kampung tadi bertanya, ya Rasulullah, hal alayya ghairuha, ada enggak selain yang 5 waktu kau? Kata Nabi, qala la, tidak ada, illa an tatawwa, kecuali yang tatawwa, yang sunnah. Berarti yang wajib cuma salat 5 waktu. Nah, tapi kok ada nadhir, ada pandangan lain. Tentu orang yang masuk Islam, Nabi jawabannya tentu yang pokok-pokok saja dulu. Kok disabitlah banyak beko, tuh nak jadi lah. Maka yang wajib yang kerajaan salah yang 5. Kau dulu, besok lah jasa 5, dulu tambahan. Jadi ini dari 3 pendapat kau menurut pengarang kitab Ar-Rajih, yang lebih rajih, yang lebih jelas adalah wajib. Kenapa? Ya karena dari dalil-dalil yang sangat jelas. Kapan waktu salat Idul Adha? Waktunya waktu duha. Karena adalah jaleh duha yang samanya menyembelih. Beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri itu tabkir. Itu lebih Idul Adha itu lebih tabkir, lebih dimajukan waktunya. Kalau Idul Fitri lebih diundurkan. Memberi kesempatan untuk kaum muslimin memberikan zakat. Kalau Idul Adha lebih dipacapek, tapi dipacapek tentu di waktu duha. Nah, karena menyembelih, Nabi di antara sunnahnya adalah Nabi tidak makan sampai Nabi nyembelih. Selesai nyembelih, dagingnya dimasak, daging itulah Nabi makan hari itu, pagi awal harinya. Jadi bukan sengaja dikhususkan berpuasa. Kalau puasa kan sampai maghrib kan. Jadi bisu itu ndak makan, itu maksudnya meniru Nabi, karena akan makan dari daging yang nyembelih. Tapi masalahnya Nabi nyembelihnya di rumah sendiri, dikubak di rumah sendiri, dimasak sendiri, lebih capek. Mungkin sekitar jam 10 jam 11 lah makan Nabi. Kalau awak kurban ditampe di jo panitia, kok yo sei kue, kok ada nami kue, tentu zuhur baru diambil. Jam 2 baru makan hari itu. Jadi Nabi sarapannya tidak sarapan pagi Idul Adha, tapi bila lah selesai mendabiah dagingnya dimasak, itu yang Nabi makan. Jadi tidak mengkhususkan puasa sampai sore. Di puasa tanggal 9 saja, sudah tuh tanggal 10-nya tidak makan sampai selesai menyembelih dan memasak. Bagi yang makan tidak masalah, karena itu hanya bagian dari sunnah. Cuman sayang kita tidak mengamalkan sesuatu yang Nabi biasakan, yang Nabi sudah menjadi sunnah dari Nabi. Kalau sekiranya talek dibawa di tempat sholat, oranglah takbir atau oranglah selesai. Karena hukumnya berdasarkan hukumnya. Kalau hukumnya wajib, maka kita harus sholat walaupun sendirian selama waktunya. Bahkan kalau lah habis waktunya, tak kalau habis misalnya subuh, tak kalau jago jam 2 siang jalannya. Jadi kalau matawan kok latih kok segala macam, atau yang pingsan, yang sakit misalnya. Nyo boleh sholat di hari yang kesebalik, di waktu duha. Jadi ada pilihan 10 sabale, 2 bale, 3 bale. Tapi harus ada alasan uzurnya sesuai syariat.
Memang yo lupa bananya, memang yo pingsan, yo hilang ingatan segala macam. Tapi kalau hanya bermalas-malasan, tak ada alasan untuk besok lah. Ya karena awak di kampung awak kan ada beda-beda kan. Ada yang besok, ada yang hari Rabu, ada yang hari Kamis. Ya dah ikut salah hari Kamis. Enggak. Jadi pilihannya kita sholat Id tanggal 10. Jadi kalau telat masbuk ya kerjakan. Barang model sholat tinggal satu sempurnakan satu. Makanu adaiha di matampek sholat Id. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri, kana Rasulullah yakhruj min yaumil fitri wal adha ilal musalla. Jadi tampek sholat Nabi itu kata Abu Sa'id Al-Khudri keluar Idul Fitri, Idul Adha ke musalla. Di tampek sholat di mana Pak? Di musola. Musola itu artinya tampek sholat. Shalla yusolli. Jadi kalau musola tampek sholat. Jadi bukan tampek sholat pengertiannya di Indonesia. Kita lihat. Wasunnatul madiyah fi sholatil aidain an takuna fil musalla. Apa itu musalla itu? Musalla itu fis sahara, di padang pasir. Bukan di dalam ruangan. Au fi mafazatin wasi'ah, atau di tempat yang luas. Ya karena tadi orang yang haid saya disuruh datang tibu kan. Kalau di musaji itu terbatas. Jadi musola itu maksudnya tampek salat. Kalau di Madinah itu Nabi biasanya salat di sebelah selatan dari musaji, sebelah kanan muko arah ke kiblat. Kalau model awak surau ke sebelah muko ke. Ada Masjid Ghamamah namanya, Masjid Awan. Dulu Nabi salat di sinan tibu awan, melindungi orang yang salam salat. Di sinan Ghamamah. Kini jah jadi bangunan dibuat situs musola, surau gitu, musaji, tapi tidak digunakan untuk salat. Karena ini dakik dengan Masjid Nabawi. Paling 200 meter di sudut, berjalan kaki dak nampak sajanya. Di situ Nabi salat. Jadi khusus tampil salat, Nabi salat istisqa di sini. Mau salat apapun yang menghimpun banyak orang untuk yang langsung lado atau langsung ke langitnya yang di situ. Jadi di lapangan sunnah melaksanakan Idul Adha, Idul Fitri. Bukan di masjid. Di musola maksud itu tampil salat. Bukan musola bangunan awak di Indonesia, surau awak kondak. Di musola. Bahkan di Masjidil Haram kini, Masjid Nabawi kini ada musola. Di dalam musaji ada musola. Tapi ada tambahannya, musola lil janazah. Tampil salat jenazah. Jadi setiap salat wajib di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu ada selesai salat, ada pemberitahuan salat jenazah. Disebutkan kadang misalnya kalau ada pedusi, kalau ada anak-anak, kalau banyak laki-laki seronyonya dah. As-salatu jamaah rahimakumullah. Disebutkan kadang alat tifli. Kalau alat tifli berarti anak-anak. Selesai salat zikir, paling jaraknya hanya zikir, langsung salat berjamaah, salat jenazah. Nah, jenazah itu memang ada dan diletakkan di satu tampek. Biasanya saya tantang di rukun antara Hajar Aswad di rukun Yamani di lantai 2 tertulis di sana tuh salat aja musalla lil janazah. Untuk itu bisa membuktikannya betul tidak kecambu. Di Madinah itu di muko mihrab. Kalau mihrab imam, di mukonya tuh ada bangunan khusus panjang. Kalau di gambar-gambar nampak ada kubah hijau itu Pak. Di depan nanti di kubah hijau itu kan pas tepat di tempat Nabi, rumah Nabi. Kini kan kuburan Nabi. Di mukonya itu kan ada bangunan panjang. Biasanya di situ dijejer jenazah, baru sholat jenazah. Nah, musola aja namanya. Jadi musola itu arti bahasa Arab tampik sholat. Nah, masjid tampik sujud. Kalau di awal lah di Al-Hajjah di bedaan ya Pak. Musaji itu untuk Jumat, musola itu tanpa selain itu gitu, bangunan lo tapi tidak digunakan Jumat itu musola. Di awak surau dah Pak. Nah itu. Tampaknya di lapangan terbuka
Padahal kan Nabi mengecekan, salatu fi masjidi hadza afdalu min alfi salati fi ma siwahu. Salat di masjidku, di Masjid Nabawi, anggap misalnya wa ilustrasian ko Sarawak ko Masjid Nabawi, di muko itu ada lapangan. Kece Nabi salat di musaji ambo, itu pahalanya 1000 kali dari salat di tempat lain. Nabi tinggalkan yang 1000 kali keutamaan ko, Nabi pindahan ke surau, ke musalla, ke tempat salat, ke lapangan. Tinggalan yang 1000 kali demi apa? Demi pindah ke lapangan. Karena itulah pentingnya di lapangan tadi. Karena pedusi yang haid bisa datang. Kecuali di Mekah. Kalau di Mekah tetap dilakukan di dalam Masjidil Haram. Sunnah-sunnahnya. Ini sunnah-sunnah yang kan kita kerajuan mulai dari subuh kini. Pertama, yustahabbul ghuslu qabla al-khuruj. Khusus untuk besok pagi, sunnah yang pertama mandi. Jadi mandi sabalun pai keluar salat Id, itu sunnah. Mandinya nak mandi model biasa, mandi seperti mandi junub. Mandi junub minimal membersihkan yang kumuh, cuci tangan, berwudu, terus meratakan air ke seluruh tubuh, kan itu mandi minimal. Nggak pakai sabun bah, nggak masalah. Yang penting ratu aye ke seluruh tubuh. Abah limau, niu pakai limau silakan, niu pakai wangi-wangian silakan. Tapi yang rukunnya adalah berwudu. Selesai berwudu, meratakan aye ke seluruh tubuh, harus basah saja. Itu minimal. Kalau tentu pakai wangi-wangian itu lebih rancak. Dan sunnah mandi itu bahkan ada yang mengatakan wajib hukumnya. Minimal diampe kegiatan. Pertama yaumul Jum'ah, hari Jumat. Yang kedua yaumul Arafah, barangke di hari Arafah, kapayuk ke Arafah mandi. Yaumun Nahar, Idul Adha, Idul Fitri. Itu diantara yang disunnahkan mandi. Itu yang pertama mandi. Yang kedua tajammul wa lubsu ahsanith thiyab. Memakai pakaian yang ancak-ancak dan memakai pakaian terbaik, itu sunnah. Jadi bukan harus baru, tapi yang ancak-ancak. Bahkan Nabi khususkan bajunya aja, jubahnya burdatu hamra. Ada burdahnya, jubahnya yang warna merah. Sesekali Nabi ada yang pakai pakaian merah, ada pakaian hijau. Tapi sering Nabi pakai pakaian putih. Jadi memakai pakaian yang bagus-bagus, tajammul. Yang ketiga, al-aklu qabla al-khuruj ila al-musalla fi Idul Fitri khasah. Di Idul Fitri sunnahnya makan dulu. Tapi kalau Idul Adha makannya bila sesudah nyembelih. Nyembelihnya dagingnya itu yang dimakan, bukan daging yang dibalikin nih, tapi daging yang disembelih tadi. Itu sunnahnya. Tapi tidak bisa saranya jangan tinggal saranya. Nggak bisa makan jo daging tu, minimal menahannya sampai orang menyembelih. Kita makan kok jo rendang tahun petang misalnya, atau rendang yang dibuat kini. Kan ada orang menyimpan ada sampai setahun ni mah. 3, yang keempat at-takbir fil aidain, bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu sunnah. Kana yakhruju yaumal fitri fayukabbiru hatta ya'til musalla. Nabi itu bertakbir dari rumah sampai tampil salat. Jadi dari rumah kita bertakbir. Jadi tidak menunggu tiba di musaji atau di lapangan. Takbirnya dari rumah. Fa idza qada shalah qata'a takbir. Kalau dalam salat Idul Fitri selesai salat habis takbir. Itu dalam salat Idul Fitri. Fa yusra, maka disyariatkan likulli ahadin ayajhar takbir. Kau jangan sampai terbalik dah, Pak. Kadang ada amalan-amalan yang awak jo ibu-ibu terbalik. Harusnya apa-apa ngerajuan, kau ibu-ibu ngerajuan. Contohnya takbir. Takbir itu disyariatkan untuk jahar, harus kareh. Tapi coba dah kalau lah tiba di musaji, tiba di lapangan,
Yang takbir tuh kadang yang kare-kare ibu-ibu lo di belakang. Harusnya yang karesnya apa-apa. Cuma dari rumah kita takbir berarti tabayang waktu di jalan-jalan yang terang ada apa? Takbir. Dan takbirnya bukan dari kaset tapi dari muncung orang-orang. Nah, bagaimana mungkin suasananya di zaman Nabi waktu itu? Tentu bergemuruh takbir di jalan-jalan ya. Ambo itu di antara doa ambo untuk bisa merasakan bagaimana takbiran di Makkah atau Madinah. Matawan pai pandemi itu bisa berangkil ya bana. Jadi kana yakhruj keluar Nabi bertakbir sepanjang jalan rafi'an sautah, angkat suaranya bitakbir. Kalau perempuan cukup terdengar dari telinga saja. Kana nisa yukabbirna khalfa Aban bin Utsman. Jadi perempuan bertakbir juga tapi hanya terdengar di belakang saja, yang terdengar di telinganya. Sighatut takbir. Ungkapan takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Waktu takbir Idul Adha. Tadi kan di awal ceramah mau bertakbir. Waktu takbir Idul Adha ayyukabbiru min fajri yaumi Arafah. Bertakbir sejak subuh hari Arafah. Biasanya kita takbir pas maghrib beko ya nak. Subananya sunnahnya dari mana? Dari subuh tadi. Min fajri yaumi Arafah, dari subuh hari Arafah. Sebab orang-orang yang berangkat kini yang sedang di Mina kan petang tarwiyah namanya. Tarwiyah itu berarti dari rumah pai ke Mina. Ketika di Mina mulai dari subuh kalau mulai bertolak menuju Arafah. Berjalan kaki sama-sama dari Mina ke Arafah ya sekitar 7-8 kiloan lah. Sama-sama. Sehingga beko jam 10 jam 11 tiba di Arafah. Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Sambil jalan itu yang terjadi. Allahu Akbar kok. Mari diam ada itu. Itu yang terjadi di Makkah beko. Kalau kini kan berarti sampai jam lagi kan. Karena kita lebih capek sampai jam lagi. Sampai jam dari Makkah. Berangkat ke Arafah dengan bertakbir. Karena itulah kita pun bertakbir. Mulai sejak subuh. Hatta sampai hari tasyrik berakhir. Sabaleh, 2 baleh, 3 baleh. Berarti sampai Jumat sore. Kita selalu bertakbir. Bahkan sebagian ulama mengatakan sunnahnya adalah mulai dari 1 Zulhijjah lah bertakbir. Karena harinya amalan terbaik di hari itu adalah lebih dicintai oleh Allah bahkan dari berjihad di jalan Allah. Yang kelima sunnahnya yakhrujun nisa. Perempuan keluar yukhrijun nisa. Disuruh pergi keluar sampai anak kecil pun sudah keluar. Itu sunnah. Itu sunnah Rasulullah. Yang keenam mukhalafatut tariq ilal musalla. Besok dapat lima salat di sana. Di Kajai. Jalan pai babeda jo jalan pulang. Itu sunnah. Kalau pai ke muko, beko pulangnya pai ke tempat ke anu dajai lah. Atau diputar kama lain, itu bagian dari sunnah. Kan kalau di pertimbangannya efektif, nggak efektif loh nak. Batu mangga apa putar tuh. Tapi di balik sunnah ada hikmah. Di balik sunnah pasti ada hikmah. Kenapa Nabi surah? Tentu Nabi melakukan sesuatu ada hikmahnya. Nggak mungkin menyuruh atau melakukan sesuatu tanpa ada manfaatnya. Nabi pai jalan babeda itu bisa tahniah. Kan bahasa bok orang yang berbeda. Karena bahasa bok orang berbeda, kita bisa saling mendoakan, saling mengucapkan ucapan selamat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Saling mendoakan semoga Allah menerima solat kita tadi, Allah menerima puasa kita kini ko yang 9 ko, Allah menerima kurban wa amin. Saling mendoakan. Itu yang terjadi. Jadi tujuannya itu bukan pai memangga sananya. Kok baju baru kok kuliah menampan, bukan. Tujuannya adalah saling
mendoakan. Jadi mukhalafatut tariq, jalannya beda. Terserah apakah kapainya kama putar, pokoknya jalan pulang jopai itu berbeda. Itu sunnah. Yustahabbul masyu, disunnahkan jalan kaki. Lita kajaris pagi siko jalan kaki. Kabaran no kan. Sunnahnya jalan kaki. Illa lil hajah, kecuali hajah, kecuali kebutuhan. Nak mungkin rasanya jalan kaki talai salat kan. Tapi sunnahnya adalah jalan kaki. Bahkan ada dulu almarhum beliau nak ada di kampung Ambo. Setiap Jumat tu inyo berjalan kaki nak mah pai. Padahal diajak pun naiklah teh Honda nak mah itu. Inyo nio jalan kaki bahkan tanpa sendal. Yang namanya jalan kaki tentu kaki kau harus menapak ya, nak ada alehnya. Sampai model tu nyo mengamalkan agama. Ingin niru Nabi. Nabi jalan kaki. Masalahnya Nabi jalan kakinya rumah Nabi ke Masjid Nabawi belaki-laki rasanya. Kan Nabi ko mushola Nabi ke rumah ko Masjid Nabawi. Itu sebelah kirinya, berarti sebelah kiri kan bagian ko ka. Model rumah Pak Arif ko lah rumah Nabi. Jadi Nabi keluar dari rumah langsung ke musajid. Cuman untuk ke mushola waktu sholat id kan Nabi tidak di musajid, Nabi kan di luar kan, cerita tadi. Pai Nabi itu berputar itu, pai berbeda, pulangnya berbeda. Berjalan kaki tanpa kendaraan itu sunnah, kecuali untuk hajat, kebutuhan. Terakhir yang kedelapan, yustahabut tabkir ilal musalla, disunnahkan untuk bersegera datang ke tempat sholat supaya bisa banyak bertakbir dan melakukan ibadah-ibadah lainnya. Terakhir di ujung pagi kau kita lihat teknisnya dulu. Salat itu teknisnya pertama takbiratul ihram. Kita tentu niatnya pun niat salat id karena Allah. Allahu Akbar. Takbir itu adalah bacaan Allahu Akbar. Jadi yang disebut takbir bacaan Allahu Akbar, bukan angkat tangan. Boleh. Takbir adalah bacaan Allahu Akbar. Kalau tahlil la ilaha illallah. Kalau tahmid alhamdulillah. Tasbih subhanallah. Jadi takbir berarti Allahu Akbar, bukan angkat tangannya. Makanya ada di antara sebagian muslimin yang lain ketika takbirnya Allahu Akbar, tangannya tidak diangkat karena rukunnya Allahu Akbar. Jangan sampai tabaliak angkat tangan lain tapi tidak ada mengaji Allahu Akbar, berarti nyo nak bertakbir namanya itu. Diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Selesai takbir, kita baca doa iftitah. Selesai doa iftitah, bertakbir 7 kali. Berarti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi bukan angkat tangannya, tapi Allahu Akbarnya. Bukan bacaan antaronya yang menjadi rukun, tapi adalah takbirnya, itu ingat. Adapun bacaan antara takbir tadi itu tidak ada yang sahih ditemukan hadis yang langsung sampai ke Nabi. Tapi para ulama sudah memberikan azikirnya yang kita hafal, subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu zikir. Wallahu akbar. Allahu akbar. Kalau takbirnya 7, salo-salonya menjadi 6. Bacaan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ada 6. Jadi karena 7 hanya berarti 6 bacaannya. Selesai 7 takbir, Al-Fatihah dan membaca ayat. Ayatnya surah Qaf rakaat pertama. Kalau nak hafal surah Sabbihis. Model awak salat subuh tadi lah. Panjangnya salat id standar Nabi. Rakaat pertama membaca surah Sabbihis. Rakaat kedua ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara sujud dan sujud. Nah, ketika sujud kan imam memerintahkan tagak. Baca memerintahkannya Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar itu kan perintah untuk tagak, pindah, intiqal, pindah dari gerakan satu ke gerakan lain. Allahu Akbar, tagak, lah selesai sempurna,
baru bertakbir 5. Jadi dan takbir tadi alun masuk terus. Tu takbir baru surah tagak Allahu Akbar tagak baru kita bertakbir 5. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau takbirnya 5, maka bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbarnya ampe. Jadi kalau cara membacanya supaya mengingatnya bisa ingat takbirnya jumlahnya, bisa ingat bacaannya. Kalau bacaannya lampe berarti takbirnya lah 5. Al-Fatihah, selesai Fatihah baca surah Al-Ataka Hadithul Ghashiyah, surah Al-Ghashiyah. Itu dan terakhir sampai terakhir salam. Itulah tata cara salat sunnah, salat Idul Adha sesuai dengan sunnah Rasulullah. Lah tabayang lewat anan di kerajuan kita sejak subuh kinilah mulai bertakbir sampai Jumat asar. Itu batihnya takbir. Besok pagi mandi junub, selesai mandi kita pakai pakaian terbaik, wangi-wangian, apa-apa buliah seharum-harumnya, ibu-ibu cukup jangan sampai babaud badan saja, jangan sampai tabaliak. Ibu-ibu lah yang paling dijauh, itu fitnah. Harusnya apa-apa yang model itu nih. Karena awak kan udah beda wangi-wangian berangke. Kalau Idul Fitri yo makan dulu, tapi Idul Adha sunnahnya tidak makan dulu sampai selesai menyembelih, minimal itulah. Yalah dulu sunnahnya. Yang kampe berjalan dari jalan yang berbeda. Sambil berjalan bertakbir. Dari rumah bertakbir jalan yang pai berbeda. Kalau bisa jalan kaki lebih baik. Kalau kecuali untuk kebutuhan. Pulang pai lah. Pai berjalan, padusi pun disuruh pai. Di rumah saja. Kalau di rumah kan lah bisa keterangan itu. Mandi dulu. Ya kalau di rumah tapi dikajeli di masjid. Ini tidak boleh di Pemko. Yang ditiadakan tuh kan bunyi itu pengumuman. Yang ditiadakan pemerintah kota meniadakan sholat yang di balai kota. Kalau di masjid tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jadi tetap protokol kesehatan. Tidak boleh kerumunan. Ini tidak kerumunan duduk-duduk aja mah. Duduk-duduk jaga jarak. Pas sholat kok rapi. Kalau selesai sholat kok jarak lah dia. Jadi diikuti saja. Yang jelas sholat tetap tarawih. No, memang tidak boleh di luar loh. Di rumah boleh. Sendiri-sendiri boleh. Karena hukumnya wajib maka harus sholat. Walaupun tidak boleh di luar tu di dalam tidak lendak. Sholat kan mudah. Makanya itu tata cara sholatnya. Mandi gitu. Walaupun di rumah tetap mandi ya lu. Mandi dulu pakai. Boleh. Boleh. Sendiri pun boleh. Kalau sendiri tidak perlu khutbah. Awas orang tuh khutbah sih. Kalau adanya khutbah aku pasti ada dengar. Minimal ada sampai orang. Kalau khutbah, kalau nio ada khutbah minimal sampai orang ada di rumah. Ada khutbahnya. Jadi imamnya khatib kan satu orang, ada menengah kan. Bisa. Khutbahnya kan mudah, tinggal menyampaikan pesan. Lihat do tahmidnya, lihat do salawatnya, wasiat takwanya, baca Al-Qur'an, berdoa. Allah tuh, lah selesai bisa khutbah. Nggak harus 2 kali, 1 khutbah cukup. Sholat kalau dia berjamaah di rumah, kalau ini tidak boleh di luar. Tapi kalau boleh di luar, sunnahnya adalah di lapangan. Bawa karena tadi itu pada si pun disuruh pergi keluar, yang haid pun disuruh pergi keluar. Itu bentuk dari syariat. Tetap menjaga protokol kesehatan tentu. Boleh lewat di kota Priaman PPKM darurat. Sholatnya pertama niat karena Allah. Selesai niat takbiratul ihram, selesai takbir kita baca doa iftitah, takbir 7 kali. Yang namanya takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar itu yang pentingnya. Nak mengamik aja deh. Allah subhanallah indah. Yang minimal Allahu Akbar indah apa subhanallah alhamdulillah, atau tanpa itu pun Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makanya kalau kita masbuk pastikan sempurnakan 7, hanya kalau 5 baru kan tambah 2. Lah 7 lah. Kalau sekiranya talek 1 rakaat, dapat rakaat keduanya. Bekon di tagak kan selesai orang salam tagak takbir 5 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Iya kalau bisa bacaannya kan bagus, subhanallah. Ya kan rakaat kedua. Hanya 5 rakaat. Jadi rakaat pertama sama jo rakaat kedua imam semua jo salat biasa. Bahkan ada yang aneh batang, nyo tekan tuik saja. Di rakaat kedua tekan tuik. Apakah nyo sambung sarakaatnya saja lebo jo. Yang namanya salat tuh mulai dari takbir sampai salam kau tekan tuik di rakaat kedua mengalur rakaat kedua cik ditambah dari awal tambah. Kecuali wak tawaf ya tuh. Kalau tawaf wak di tawaf yang kelima tekan tuik wak baru wudhu dulu. Maka mulai balik di tawaf yang kelima saja oleh. Nah diulang di pertama. Kalau diulang pertama balik, oh itu juga karena jawab kamu tuh buta ya. Nah itu kecuali tawaf. Tapi kalau salat buang angin wak manga di tengah-tengah. Kasabelum salamnya belasuh ya. Dan wak yakin itu memang kentut. Kita batalkan. Kita mulai salat dari awal. Nah ini takbir tujuh yang disebut takbir adalah Allahu Akbar. Bukan bacaan subhanallahnya itu, tapi Allahu Akbarnya. Walaupun tidak apa tidak masalah. Tapi kalau hafal itu zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar. Insyaallah kalau batanang mode itu apa? Tujuh Al-Fatihah kita cuma dengar dari imam, ayat pun demikian salat. Tagak balik rakaat kedua pun Allahu Akbar tagak. Jadi Allahu Akbar tu Allahu Akbar perintah. Tagak baru tu baru 5. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Sampai 5 ampe bacaan. Jadi kalau 7 takbirnya bacaannya 6. Kalau 5 takbirnya bacaannya ampe. Nah, itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kini tentang sholat Id sesuai sunnah Rasulullah. Di akhir kita doakan jamaah dan yang berwakaf di Sarawak diberi oleh Allah kesehatan, dilindungi dari mara bahaya dan keluasan rezeki. Khusus untuk orang tua kita yang lah meninggal, Allah ampuni dosa dan Allah rahmati, pertemukan kita nanti di surga Firdaus. Untuk yang masih hidup ya Allah sehatkan mereka, panjangkan usia dalam kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham anta khairur rahimin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhul wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahrir rijal. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.